22-nya, paling tidak sampai pukul 22.30. Sepakat? Sepakat, insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mengikuti acara khidmat amaliyah manaqib. Maka sekarang kita masuk ke fase yang kedua, namanya khidmat ilmiah. Dua-duanya merupakan paket bimbingan guru kita. Hanya guru kita membimbingnya, kita didahulukan amal dulu, baru ilmu. Maka dengan majelis khidmat amaliyah dilaksanakan, bahkan dilakukan dari waktu maghrib dengan sholat fardu maghrib berjamaah, lalu berzikir berjamaah, zikir harian dan zikir khatamannya, juga sholat sunnah, bahkan sampai 6 salam. Bagi yang gak paham ini kayak sholat tarawih, maghrib sampai 12 rakaat 6 salam ya. Kemudian sholat fardu isya, bahkan acara manaqib Sultan Aulia, maka itu semua merupakan bimbingan khidmat amaliyah. Maka tadi kita makan bersamanya juga merupakan bagian makan bersama yang penuh berkah ya. Maka siapapun yang ditugaskan bicara, insya Allah sudah aman. Tidak terkena firman Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jadi yang bicara mau ngomongin tentang zikir sudah sama-sama zikir. Mau ngomongin tentang sholat sudah sama-sama sholat. Ngomongin silaturahim, ini majelis silaturahim. Bicara tentang ilmu, ini juga majelis ilmu. Masya Allah, itulah luar biasanya bimbingan guru kita Abdurrahman Pangesa apa ya. Bahkan tadi manaqibnya yang dibacakan juga Mangkobah. Saya menganggap Mangkobah di bulan Jumadil akhir ini termasuk Mangkobah yang krusial. Ini karena pengurusnya adalah penyelenggaranya dan pengurus masjid, insya Allah aman. Tapi kalau kita lakukan di masjid-masjid umum yang punya potensi polemik, boleh diganti dengan Mangkobah yang lain. Seandainya memang Mangkobah 15, 16, 17 ini memang akan menimbulkan serangan dari orang-orang yang tidak mengakui keberadaan karomahnya para aulia, para wali. Ya, padahal ya, kalau orang tidak mengakui karomahnya para wali, ini punya potensi nanti akan tidak percaya dengan mukjizatnya para nabi. Karena dua-duanya sama-sama namanya khariqul ada. Bedanya berlakunya terjadinya pada siapa? Kalau pada para nabi namanya mukjizat, pada para wali namanya karomah. Tapi dua-duanya esensinya sama, namanya khariqul ada, keluar biasaan. Suatu peristiwa luar biasa di luar nalar ya, yang terjadi bahkan melampaui batas-batas hukum sunatullah, batas-batas hukum alam. Karena yang berubahnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapi sunatullah. Allah yang menetapkan sunatullah, Allah juga yang berhak merubahnya. Begitu. Maka ya, sekali lagi khariqul adah ini ya, bagi para nabi namanya mukjizat, bagi para wali namanya karomah. Hanya bedanya kalau mukjizat itu aman bagi para nabi. Ketika terjadi mukjizat bagi para nabi, tidak akan menyebabkan atau tidak berpotensi membuat mereka tergelincir dalam kejatuhan akibat ujub, sombong dan lainnya. Berbeda dengan karomah. Kalau karomah itu walaupun sama-sama khariqul ada, tapi belum aman bagi para wali. Para wali ketika terjadi karomah biasanya malah takut. Takut kenapa? Takut timbul ujub, timbul sombong di dalam dirinya. Makanya biasanya para wali itu menyembunyikan karomah. Bahkan merasa takut kalau terjadi karomah pada dirinya. Kalau kita kan ngarep-ngarep nih, kelihatan banget ada keajaiban. Kalau para wali justru takut. Ada karomah pada dirinya, mereka takut dan berlindung kepada Allah jangan sampai terkena makar Allah. Itulah itu jadi bedanya antara mukjizat dengan karomah. Ada sebuah makalah yang disampaikan ya oleh seorang kiai, karena beliau menduduki sebagai Rois Ali Jatman, Jamiyah ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah Al-Mukarram ya, Kiai Haji
Ahmad Khalwani Nawawi, Mursyid TPN Berjan. Ya. Ada sebuah makalah beliau katakan, beliau juga mengutip pernyataan para ulama sufi, ingkaru karamatil awliya'i yu'addi ila ingkari mu'jizatil anbiya. Bahwa mengingkari karomahnya para wali ini akan membawa pada mengingkari mukjizatnya para nabi. Karena mereka akan menganggap yang mengingkari karomah para wali biasanya menganggap itu berlebihan, itu mustahil. Mereka mengukur segala sesuatu dengan akalnya, dengan logikanya sendiri. Yang terbiasa jika mentok tidak bisa dipahami oleh logikanya, maka dia akan mengatakan tidak masuk akal. Begitu. Ya. Maka banyaklah orang-orang di tengah kita yang orang-orang menjadi ateis karena mengukur segala sesuatu dengan akal pikirannya sendiri. Ketika tidak bisa terbukti, tidak bisa membuktikan secara materi atau secara apa istilahnya ya, dengan pengujian, dengan pembuktian, maka mereka akan menganggap itu adalah tidak ada. Termasuk kepada Tuhan, ketika dia tidak bisa merasa, tidak bisa membuktikan adanya Tuhan, tidak bisa melihat, tidak merasakan secara indrawi, maka dia mengatakan Tuhan itu tidak ada, sehingga menjadi ateis. Nauzubillah. Ya. Maka memang dalam rangka kita mendekati kepada Allah, alat ukurnya tidak semata-mata menggunakan indera dan logika, tapi yang lebih itulah yang namanya zikir. Kalau fikir memang digunakan indera dan logika. Makanya ada zikir, ada fikir. Dua-duanya baik zikir maupun fikir ini tempatnya di kolbu. Jadi kolbu itulah tempat berpikir. Selama ini orang menganggap berpikir menggunakan otak. Otak itu fungsinya hanya 3. Otak itu sebagai reseptor, dia menerima tangkapan panca indera, ya, frekuensi yang ditangkap cahaya ditangkap oleh mata, diteruskan ke otak, maka otak menerjemahkan menjadi gambar-gambar visual. Jadi apa yang kita lihat ini merupakan hasil terjemahan otak berdasarkan cahaya yang masuk ke mata kita lalu diteruskan ke otak. Namanya reseptor, penerima indera mata. Ada frekuensi-frekuensi suara masuk ke dalam telinga, diteruskan ke otak, maka otak yang menerjemahkan menjadi bunyi-bunyi yang bermakna atau bunyi-bunyi yang indah merdu, begitu ya. Jadi itu fungsi otak. Pertama reseptor. Kedua, otak itu fungsinya adalah sebagai controller dan prosesor. Jadi berpikir itu bukan menggunakan otak, tapi menggunakan kolbu. Berpikir itu adalah wilayah ruh. Maka baik berpikir maupun berzikir sama tempatnya di kolbu. Lalu apa bedanya antara berzikir dengan berpikir? Nah, ayatnya sama nih, yang tentang berzikir dan berpikir di Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, inilah ayat yang berbicara tentang zikir dan fikir. Yaitu orang-orang yang menzikirkan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maka berdasarkan ayat ini kita bisa membedakan ya, apa bedanya zikir dengan fikir. Maka zikir itu objeknya adalah Allah. Sedangkan berpikir objeknya adalah penciptaan langit dan bumi atau fenomena alam. Nah, ketika kita berzikir yang objeknya adalah Allah, maka alat yang digunakan adalah rasa dan kesadaran. Sedangkan ketika berpikir yang objeknya adalah fenomena alam, maka alat yang digunakan adalah indera dan logika. Begitu. Jadi itulah bedanya zikir dan fikir. Maka ketika kita berzikir, kita jangan mikir. Tapi kalau mikir harus sambil zikir. Kenapa kalau lagi zikir nggak boleh mikir? Sekarang saya tanya, ketika kita berpikir, ada proses apa di dalam diri kita? Apa proses yang mendasar di dalam diri kita yang sedang terjadi? Jadi kalau kita sedang berpikir, sedang apa di dalam diri kita?
Bisa ada yang menjawab? Ketika kita sedang berpikir, maka proses mendasar di dalam diri kita, kita sedang bertanya-tanya atau mempertanyakan. Ya, kenapa begini ya? Kok bisa begitu? Itu siapa ya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu namanya berpikir. Maka kalau lagi zikir nggak boleh begitu. Jangan mempertanyakan segala sesuatu. Maka kalau lagi zikir jangan mikir. Tapi kalau lagi mikir harus Zikir. akhirnya ujung-ujungnya hasilnya malah membuat hal yang mudarat, hal yang kurang manfaat. Nah itulah tentang zikir dan fikir. Nah orang yang berzikir dan berpikir itulah disebut ulil albab. Orang yang berpikir dan berzikir namanya ulil albab. Dan manaqib ini, manaqib ala Suryalaya dengan diterjemahkan ini ada dasarnya Al-Qur'annya. Dalam surat Yusuf ayat 111 ya, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwa sungguh pada kisah mereka, maksudnya kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena kisah Nabi Yusuf itu kisah yang paling lengkap di dalam satu surat. Kalau nabi-nabi yang lain yang paling banyak Nabi Musa. Tapi kisahnya berserakan di berbagai surat, di berbagai ayat. Kalau Nabi Yusuf utuh tuh, ya dari perjalanannya dari awal sampai akhir di dalam satu surat namanya surat Yusuf. Ini biasanya kalau anak-anak muda dulu hafalnya yang ayat keempatnya doang tuh. Di sekolah Yusufku. Kenapa buat? Biar ganteng. Meler. Jadi ibu juga pernah pelet sama bapaknya kali-kali begitu papa dipelet dulu bu. Baca ayat surat Yusuf ayat 4 di sekolah Yusufku, ya berkata Yusuf kepada ayahnya, aku melihat apa? Melihat matahari, bulan, bintang semuanya bersujud kepadaku. Dulu saya mikir, ini aku hubungan sama pelet. Ternyata maknanya begini, matahari, bulan, bintang aja sujud, apalagi awewe. Ternyata begitu. Ini kan kita mikir apa hubungannya ya? Kenapa jadi ayat pelet? Gitu. Jauh yang kayaknya pengalaman. Dulu anak muda kan sama lah, sama-sama tahu lah kita. Nah jadi laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, itu pada ayat yang ke-111. Sungguh pada kisah mereka, ya tentu ayat ini kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, tapi oleh para ulama kisah orang-orang terdahulu, ya. Ada pelajaran, ada ibrah bagi ulil albab. Itu mengapa manaqib kita oleh guru kita diterjemahkan ke bahasa yang bisa dipahami. Karena kalau di tarekat-tarekat lain masih banyak yang pelaksanaan manaqibnya dengan teks asli di kitab-kitab para ulama. Kitab Qalaidul Jawahir teksnya bahasa Arab. Lujaini Dani teksnya bahasa Arab, ya. Tafrihul Khatir teksnya bahasa kayak melakukan kisah kelahiran Nabi Muhammad, itu biografi nasabnya Nabi Muhammad, hanya dibaca dengan bahasa Arab, orang tidak paham. Aslinya Maulid itu adalah sejarah biografi Nabi Muhammad. Maka ada tarekat-tarekat yang lain mengamalkan manaqibnya begitu, karena tujuannya hanya mengambil barokah, hanya ngalah berkah, hanya tabaruk. Tapi pembinaan di TKN Suryalaya, manaqibnya tidak hanya tabaruk, tapi bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Dan kita dididik tidak hanya menjadi ahli zikir, juga ahli fikih. Maka dalam manqobah tadi, sekali lagi ini manqobah ini memang manqobah yang dibaca di bulan Jumadil Akhir. Ini manqobah yang krusial. Maka kalau misalnya kita manaqibnya di masjid umum yang punya potensi polemik dan sudah dikondisikan para jamaah juga insya Allah adalah para pengamal, insya Allah aman. Karena juga ada mempertanyakan apa iya benar Tuan Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan yang sudah mati. Nah, sebelum kita berbicara dalil, saya akan berbicara tentang fakta sejarah juga yang terjadi. Kisah Tuan Syekh ini kan kisah yang terjadi hampir 1000 tahun yang lalu. Kita dengan beliau kan jaraknya sekitar 10 abad. Karena beliau wafatnya tahun 1077 Masehi, ya.
Lahirnya kan 1166. Hijriahnya 470 Hijriah sampai 561 Masehi. Ya, dengan kita tentangnya kira-kira hampir 1000 tahunan. Kita dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa kisah karomah menghidupkan yang sudah mati yang terjadi pada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ternyata pernah terjadi kepada guru kita Hadratus Syekh Pangersa Abah Anom. Ini kan gak terlalu jauh, gak perlu sampai 1000 tahun. Paling hitungannya puluhan tahun, terjadi sekitar pada tahun 80-an sekian. Ketika Pangersa Abah memimpin ziarah Wali Songo. Nah, Pangersa Abah setiap tahun itu kan rutin yang memimpin para ikhwan TKN ziarah Wali Songo. Maka pada saat itu, ketika Pangersa Abah sudah sampai di wilayahnya Sunan Muria, ya di Gunung Muria, maka saat itu kan masih menggunakan tangga-tangga ziarahnya. Nah, kalau kita yang sekarang ikut ziarah kan sampai di lokasi sana sudah ada ojek nih. Ya ojeknya bahkan itu kalau naik ojeknya mantap tuh. Ya naiknya jalan di Kaliku, ojeknya cepat ikut ziarah ketika turun dari motor pada puncak tuh. Ya karena seperti naik wahana Dufan. Oh, itu luar biasa tuh, kecepatan tinggi, kiri kanannya jurang. Ah ya, jadi tes nyali ya begitu. Uji nyali, Insya Allah. Ya. Maka kalau sekarang dengan ojek, kalau zaman Pangersa Abah masih menggunakan jalur yang lama, menggunakan tangga-tangga. Ya. Bayangin tangganya itu mungkin naiknya saja bukitnya tinggi, mungkin sampai sekian ratus meter. Ya. 170 meter. Ya. Saya pernah nyoba turun, bukan naik dengan mangtong, pernah mangtong ya. Turunnya aja capek. Gimana? Naik, karena turunnya kita sambil nahan. Kita kalau naik itu jerung-jerung gitu, ngejurung ke bawah. Maka kita nahan nggak supaya kita nahan. Karena nahan kan capek ya. Capek. Kalau kita nggak tahan begitu, pasti jerung ke bawah. Makin gini ya. Saya ngalamin dulu turun sama mangtong tuh, coba turun. Sampai bawah mungkin ada yang ngomong, kok kagak sampai-sampai ya. Itu turun gimana? Naik. Maka Pangersa Abah itu waktu itu naik bersama para ikhwan. Di tengah jalan ada yang melaporkan ke Abah dengan panik bahwa minalillahi ada rombongan ikhwan kita yang meninggal dunia, namanya Pak Wira. Gitu. Kemudian kata Abah ya sudah, ya ada sebagai ikhwan yang menjaga jenazah Pak Wira. Abah mau ziarah dulu kepada Haji Sunan Muria. Jadi ada beberapa orang lah yang menunggu jenazah Pak Wira, beberapa ikhwan. Disebut mati, disebut meninggal dunia karena memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang namanya orang meninggal itu ada detak jantungnya nggak? Nggak ada. Nafasnya nggak? Nggak ada. Ada gerakan nadinya nggak? Ya nggak ada detakan nadinya. Berarti secara medis sudah meninggal dunia. Secara medis begitu. Maka Pangersa Abah terus naik ya ke makam Sunan Muria, Kanjeng Sunan Muria. Lalu berziarah di sana, berzikir bersama para ikhwan. Selesai ziarah, Abah turun lagi bersama para ikhwan. Lalu menghampiri jenazah Pak Wira. Ketika menghampiri, Pangersa Abah memegang gulungan koran di tangan kanannya. Abah sampai datang mendekati jenazah Pak Wira. Lalu kemudian Abah ya tepuk pelan jenazahnya itu dengan koran yang dipegang oleh Abah. Ayo bangun, jangan di sini, nanti saja di rumah. Dan jenazahnya bangun, Masya Allah. Hanya dipukul pakai koran, Abu bilang, ayo bangun, jangan di sini, nanti saja di rumah, agar tidak timbul fitnah. Jenazahnya bangun. Nah itu hal itu begitu. Biasa saja, tidak pakai pamer-pamer. Coba kalau saya saksikan oleh Anda sekalian. Gaya, kita gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha menghidupkan, hiduplah engkau. Wah. Tapi pamer. Apa pamer enggak? Enggak, biasa aja. Cuma jalan, cuma itu pakai koran, ya. Hayo jangan di sini, nanti timbul fitnah, nanti saja di rumah. Jenazahnya bangun enggak? Bangun. Padahal tadi tidak ada detak jantungnya, tidak ada nafasnya, tidak ada nadinya, kan sudah meninggal dunia. Nah, ini ya, ada fakta sejarah bahwa
Kalau kita katakan kisah Tuan Sel kenapa berlebihan, itu kan dibuat-buat kisah 1000 tahun yang lalu. Ini pada sahabat baru beberapa tahun yang lalu, banyak saksinya. Pak Wiranya bukan tokoh fiktif, ya. Pak Wira itu adalah di Suralaya. Jadi kalau yang pernah ke Suralaya nginap di rumah Jenderal Supri Atmaja, nah itu rumah yang ditempati Jenderal itu dulu rumahnya Pak Wira. Begitu. Jadi bukan tokoh fiktif, Pak Wiranya ada rekam jejak kehadiran keberadaannya. Nah ini fakta sejarahnya. Sekarang dalilnya, adakah dalil yang memungkinkan seorang hamba Allah, seorang manusia bisa memunculkan khaliqul ada yang luar biasa seperti tadi? Maka cukuplah kita ambil dasarnya dari hadis qudsi, ya. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis qudsi ini sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu Allah. Allah yang berfirman, tapi yang mengucapkannya Nabi Muhammad. Ya, jadi disampaikan ke hadis. Ya, ada beberapa istilah hadis ketika disandarkan kepada siapa yang berbicaranya. Kalau yang berbicaranya Allah langsung, maka namanya hadis qudsi. Ketika disandarkan kepada Allah, maka sebuah hadis namanya hadis qudsi. Kalau disandarkan kepada Nabi Muhammad, kalau hadis qudsi itu biasanya gini, setelah qala Rasulullah, maka dalam contohnya innallaha qala atau qala Allah Ta'ala. Allah berkata, Allah berfirman, maka namanya hadis qudsi. Tapi kalau hanya cukup qala Rasulullah SAW, ya, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah, maka namanya hadis marfu. Kalau yang berkatanya adalah sahabat Nabi, misalnya qala Ali bin Abi Thalib yang haram wajhah, atau qala Abu Bakar, hadis berhenti di Nabi namanya marfu, hadis berhenti di sahabat namanya mauquf. Kalau hadis berhenti di tabi'in namanya hadis maktu. Ini berkatanya misalnya seorang tabi'in. Nah, itulah dalam ilmu hadis begitu. Jadi ketika disandarkan kepada siapa yang menyampaikannya, yang menyatakannya, ada 4 penamaan, 4 kriteria. Ada hadis qudsi, ya, Allah yang menyatakan, ada hadis marfu, Nabi yang menyatakan, ada hadis mauquf, sahabat yang menyatakan, ada hadis maktu. Nah, yang diterima oleh para ulama yang dikategorikan bisa hadisnya hasan atau sahih itu kalau hanya di hadis mauquf pada sahabat. Jadi walaupun sahabat berkata tentu karena pernah mendengar, pernah melihat Nabi Muhammad. Maka yang berkatanya tabi'in, maka hadis maktu ini klasifikasinya masuk ke hadis dhaif, hadis yang lemah, karena tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi Rasulullah, begitu. Jadi kita kembali tadi, ya, ketika hadis ini yang menyatakan Allah namanya hadis qudsi. Dan ada hadis qudsi yang paling mulia berbicara tentang kewaliannya. Jadi Allah berfirman menyatakan man adali waliyan faqad azantuhu bil haq. Bahwa siapa yang memusuhi waliku niscaya kupermaklumkan perang terhadapnya. Wow, ini sangat tegas sekali Allah menyatakan. Jadi kalau kita membenci, memusuhi para wali, hati-hati. Ada permaklumatan dari Allah. Allah akan mempermaklumatkan perang terhadap orang yang membenci para wali. Lalu ada juga mungkin orang-orang sekarang yang begini, ada acara manakib, acara-acara yang memuliakan wali, oleh dia dihujat. Lalu dia merasa setelah dia menghujat, mengecap, kok gak jadi masalah, tidak ada kualat, hidupnya baik-baik saja. Maka dia merasa bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu hal yang benar. Hati-hati. Permaklumatan perang dari Allah itu bukan berarti hidupnya kualat, kalau dia punya usaha dibikin bangkrut, dikasih musibah sakit, gak begitu. Permaklumatan perang dari Allah adalah akhir hayatnya su'ul khotimah. Akhir hayatnya sulit mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan penyebabnya sulitnya orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah penyebabnya 2. Pertama, ketika semasa hidupnya, semasa sehatnya, semasa lapangnya jarang mengucapkan la ilaha illallah. Yang 2 ilaha illallah.
Nah, yang kedua, para wali ini ahli la ilaha illallah bukan? Ahli la ilaha illallah. Maka kalau ada orang yang mengecam para wali, mengecam ahli la ilaha illallah, menjelek-jelekannya, hati-hati. Akhir hayatnya sulit mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun sudah dibantu oleh keluarga kerabatnya, sudah dituntunkan, diajarkan la ilaha illallah, belum tentu mampu mengucapkan. Itulah bentuk permaklumatan perang Allah terhadap orang yang memusuhi walinya. Jadi jangan bangga. Jangan ketika mengecam acara munafik, ngeledekin apa, mencegah dan sebagainya. Ketika tidak ada masalah dalam hidup, jadi menganggap, saya jadi masalah. Karena nanti permaklumatan perangnya ketika akhir hayatnya. Kalau dia tidak tobat, hati-hati. Ini Allah menyatakan hadis qudsi, man adali waliyan abdi ya bisyai'in ahabba ilayya mimma taratuhu alaihi. Tidaklah mendekat hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Maka dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan bahwa kita menjadi dekat kepada Allah bukan dengan amalan fardu. Padahal amalan fardu amalan yang Allah cintai. Tapi Allah menyatakan, ya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Amalan fardu Allah cintai, orang mengamalkan amalan fardu menjadi sebabnya masuk surga, tapi orang yang mengamalkan hanya amalan fardu saja tidak membuatnya dekat kepada Allah. Karena amalan ini berlaku umum buat semuanya. Orang mengamalkan yang fardu itu memang Allah perintahkan agar menjadi sebab kita masuk ke dalam. Ya, seorang Arab Badui, wahai Rasulullah, kalau aku hanya mengamalkan sholat fardu yang 5 waktu saja, puasa Ramadan, aku kemudian bersedekah, zakat dan sebagainya, tidak aku tambah, tidak aku kurangi, apakah aku masuk surga? Ya, na'am. Jadi hanya dengan sebab mengamalkan yang fardu-fardu saja, tidak ditambahkan lagi dengan amalan yang lain, tapi dia tidak melakukan dosa, maka dia masuk surga. Jadi amalan wajib atau amalan fardu ini adalah amalan yang menyebabkan kita wajib masuk surga. Tapi kalau hanya mengamalkan yang wajib saja, yang fardu saja, tidak akan menyebabkan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Karena ini amalan standar. Amalan wajib ini Allah cintai, siapa yang mengamalkannya maka menjadi sebab wajib masuk ke surga. Tapi kalau hanya mengamalkan yang wajib, lalu teks berikutnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibahu. Tidak putus-putusnya hambaku mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Nah, jelas kan? Yang membuat kita dicintai Allah kalau mengamalkan amalan sunnah. Sama aja kayak begini ya, kalau PNS, anggap Pak Lurah. Pak Lurah sekarang kalau dalam secara golongan berapa? Golongan 3 berapa? 3A, 3B atau 3B? Golongan 3 sekian ya, atau golongan 4? 3D, Lurah. Lurah 3D. Gaji 3D itu berapa Bu kira-kira Bu? Hampir 10 juta. Nah, kalau hanya mengandalkan gaji yang pokok saja, yang wajib saja, ya, paling hanya sekedar itu banyak tunjangannya nggak Bu? Banyak nggak? Nah, tunjangan ini namanya sunnah. Gaji pokok namanya wajib. Lurah kaya karena yang wajib atau karena yang sunnah? Karena yang sunnah, karena tunjangan. Paham nggak? Paham. Begitupun kita, ya. Kita menjadi kaya, menjadi dekat dengan Allah, dalam arti dekat dengan Allah bukan dengan amalan yang wajib, tapi dengan yang sunnah. Tapi mentang-mentang begini jangan begini, berarti kita kerjakan sunnah, wajib tinggalin, jangan kotor. Ya, karena yang wajib harus dilaksanakan. Kalau untuk perbandingan wajib dan sunnah, maka ilustrasinya seperti kalau kita jualan atau dagang. Dagang itu kan kita punya modal pokok. Kita beli barang 5.000, kita jual 7.000, maka selisihnya 2.000 untuk keuntungannya. Ya, itu sunnahnya. Jadi harga 7.000. Nah, kalau orang menganggap kalau itu kita kerjain aja yang sunnah, berarti yang barang yang harganya 5.000 cuma kita jual 2.000. Tekor nggak? Tekor. Jadi tetap jangan meninggalkan yang wajib. Yang wajib dilaksanakan, maka menjadi standar kita wajib masuk ke dalam surga.
Wajib ditambah dengan sunnah, membuat kita dicintai oleh Allah. Begitu ya. Jadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Maka aku cinta kepadanya. Nah, ketika Allah sudah cinta, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Ketika aku sudah mencintai hambaku, maka jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar. Wa basaruhu allazi yubsiru bihi. Jadilah aku penglihatan itu. Jadilah aku tangannya dengan itu dia menggenggam, dia bekerja, dia berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha. Jadilah aku kakinya yang dengan itu dia melangkah. Wa in sa'alani la'utiyanahu. Jika dia meminta, pasti aku beri. Wa in ista'azani la'uizannahu. Jika dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Nah, inilah hadis yang dengan gamblang menceritakan karakteristik seorang waliullah. Jadi kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah menjadi pendengarannya, menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Maka pendengarannya, penglihatannya bukan lagi pendengaran-penglihatan makhluk. Yang namanya penglihatan dan pendengaran makhluk bisa melihat, mudah melihat yang dekat, sulit melihat yang jauh. Mudah mendengar yang dekat, sulit mendengar yang jauh. Tapi kalau wali nggak jadi masalah, mau dekat mau jauh tetap kedengeran. Bahkan tidak hanya waktu yang sekarang, waktu yang lalu, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Kalau kita melihat di balik tabir saja susah. Ini saya melihat di belakang tabir ini nggak susah, nggak kelihatan. Tapi bagi wali nggak masalah, mau ada tabir tidak ada tabir tetap kelihatan. Karena Allah telah menjadi penglihatannya, Allah telah menjadi pendengarannya, Allah telah menjadi tangannya. Maka ketika tangannya menunduk seperti Sunan Bonang, menunduk Enau, itu emas, maka jadi emas. Dia melangkah hanya satu langkah, maka sampai ke Mekah. Langkahnya bukan lagi langkah makhluk. Jadi ketika terjadi sebuah peristiwa Maulidul Adha, sebenarnya yang hebat bukan sang wali, tapi dalang yang memainkan lakon sang wayang itu. Wali hanya wayang di tangan dalang, begitu. Jadi peristiwa Maulidul Adha jangan disandarkan kepada wali yang membuat itu seolah-olah terjadi, bukan. Ketika Tuhan saya mengatakan kum biizni, bangunlah dengan izinku dalam Al-Qobah tadi, Tuhan saya sudah fana filah, sudah tenggelam di dalam sifat kudrah dan iradah Allah. Dirinya sedang tidak ada. Maka aku di situ bukan akunya Tuhan saya, tapi aku yang paling berhak menyandang kata aku, yaitu Allah. Karena Allah juga adalah Dia yang paling berhak menyandang kata Dia. Engkau yang paling berhak menyandang kata engkau. Ketika semua Dia, semua engkau, semua aku sudah tidak ada, hanya Allah yang ada. Kenapa Allah berhak menyandang kata Dia? Karena ada ayat bunyi Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan kecuali Dia. Maka Allah menjadi Dia. Kita kalau tadi mewiridkan ada doa hanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maka Allah menjadi Engkau di situ. Di dalam Al-Quran di surat Toha ayat 114, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Maka dalam ayat ini Allah menggunakan kata ganti aku. Maka ketika semua Dia, semua engkau, semua aku sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Ketika mengucapkan kum biizni, bangunlah dengan izinku, maka aku di situ bukan akunya si Abdul Qadir, tapi aku yang paling berhak menyandang kata aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Maka bangunlah, karena memang itu bukan atas kehendak Tuhan Abdul Qadir Al-Jilani. Berdasarkan kehendak Allah melalui lisannya Tuhan saya, hamba yang sudah Allah cintai. Maka tidak hanya pendengarannya, bahkan Allah menjadi ucapannya. Cuma hadis ini tidak mengatakan sampai situ, dari panjangan ya. Hanya pendengaran, penglihatan. Sebenarnya kalau diteruskan
diteruskan, maka jadilah apa ucapannya yang dengan itu dia berkata-kata. Kalau dirinya panjang itu, ya. Allah telah tajalli, ya, nampak kekuasaannya di dalam diri hambanya. Nah, begitu. Ya, jadi kalau menilai sebuah kisah manqobah, jangan kita menganggap begini. Mentang-mentang kita nggak paham tuh, orang tarekat kan begitu tuh, berlebihan, khurafat, ya, Israiliyat, nggak masuk akal. Padahal nggak masuk akal karena akalnya sempit. Kalau akalnya luas masuk nggak? Masuk, begitu, ya. Nah, inilah jadi kisah tadi, ya, itu menunjukkan keluar biasaan, maha dahsyatnya kudrah dan irodah Allah. Maka kita menjadi motivasi kita, semoga kita juga bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kata kuncinya perbanyak amalan sunnah. Kita sebelum TKN pernah nggak ngamalin sholat sunnah Isra? Saya mau boro-boro deh. Pernah nggak mengerjain sholat sunnah birrul walidain? Boro-boro deh. Alhamdulillah semenjak talqin oleh Pak Sahabat atau wakil talqin, ya, maka talqin zikir itu kita dikasih paket lengkap, ya, bukan paket hemat. Kalau paket hemat cuma zikir jahat zikir wakil doang, itu paket hemat. Paket lengkap, talqin zikirnya zikir jahri zikir kopi. Tapi setelah talqin boleh mengamalkan zikir hataman, boleh mengamalkan manakiban, boleh mengamalkan sholat-sholat sunnah di dalam buku ibadah itu yang totalnya ada 132 rakaat. Masya Allah. Pernah nggak ngamalin total? Boleh sekali-kali, ya, kerjain total. Ya, tahajudnya 12, witirnya 11, gitu. Ya sesekali lah, sesekali. Memang kita susahnya untuk istiqomah. Kalau sesekali masih bisa nggak? Bisa. Yang susah kan terus-terusannya yang susah, itu yang berat. Ya. Kita aja paling kalau mencapai segitu kalau pas bulan Ramadan, taraweh, ya, 23 rakaat itu pun imamnya baru ekspres tuh. Kalau masjid yang imamnya lama itu ditinggal tuh zaman sekarang, ya. Padahal luar biasa loh, kapan lagi punya kesempatan kita mengamalkan Qiyamul Lail, ya, hitungannya 23 rakaat, Masya Allah. Walaupun memang dalam hadis-hadis Nabi, kalau secara riwayat memang Nabi mengerjakannya 11 rakaat. Kita nggak bisa pungkiri, nggak usah didebat-debat. Memang secara riwayat yang kuat itu Nabi 11, tapi 11-nya 11 yang sangat panjang. Nabi kan mengerjakan cuma 3 hari, ya, tanggal 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan. Jadi Nabi keluar malam 23, Nabi mengerjakan sholat itu sampai sepertiga malam. Jadi kalau Nabi habis sholat isya pulang dulu, anggap balik laginya misalnya jam 8, lalu Nabi sampai sepertiga malam, sampai kira-kira jam 10 atau jam setengah 11 malam. Berarti 11 rakaatnya 2 jam. Kemudian Nabi malam 24 sahabat datang ke Masjid Nabawi karena dapat info Nabi semalam datang ke masjid. Para sahabat berbondong-bondong ke masjid, Nabi nggak keluar. Malam 25 Nabi keluar lagi ke Masjid Nabawi, maksudnya mengerjakan qiyam Ramadan. Doanya nama tarawih, namanya qiyam Ramadan, ya. Lalu Nabi kata perawinya mengatakan Nabi sampai nisful lail, pertengahan malam. Berarti dari jam 8 sampai jam 00, berapa jam? 4 jam. Malam 26 sahabat datang lagi ke Masjid Nabawi, Nabi tidak keluar. Malam 27 Nabi mengerjakan. Bahkan kata perawinya sampai-sampai kami takut kehilangan falah. Apa itu falah? Takut gak kebagian makan sahur. Berarti Nabi sholatnya anggap dari jam 8 sampai jam 3 dini hari atau jam setengah 4. Berapa jam tuh? Tujuannya sangat panjang. Nah kita mau sampai debat-debat, sampai itu Nabi tetap hadis sahihnya Nabi berapa? 11. Tapi 11 yang sangat panjang, begitu. Kalau sekarang kan ngambil 11 tapi pendek. Maka yang para sahabat menganggap itu berat, itu 11 yang Nabi berat karena durasinya panjang. Maka para sahabat bilang kita ringkas deh, cukup 1 jam saja. Tapi kita perbanyak rakaatnya agar lebih banyak ruku dan sujudnya. Karena Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya, dia dalam keadaan bersujud. Oh,
posisi terdekat hamba dengan Tuhan ketika dia bersujud. Kalau gitu tiap Ramadannya kita ringkas, durasinya kita pendekin, kita perbanyak ruku dan sujudnya. Artinya rakaatnya diperbanyak. Maka zaman Umar itu 23 rakaat. Di Madinah zaman Ali 39 rakaat. Gitu. Kenapa 39? Karena untuk orang-orang di Mekah 23 itu ya total. Buat yang nanti mereka habis 4 rakaat mereka tawaf. Setelah 4 rakaat mereka tawaf. Berarti angka 20 selang-selingnya ada 4 kali tawaf. Maka orang-orang Madinah ya nggak bisa ngejar dengan tawaf seperti itu. Maka yang 4 tawaf 4 kali itu oleh mereka diganti dengan sekali tawaf 4 rakaat. 4 dikali dengan 4 tadi selang-selingnya berapa? 16 ditambah 20 berapa? 36. Witirnya 3, berarti 39. Gitu ya. Jadi di Madinah tinggal memperbanyak sholat sunnah. Kalau di Tekian tadi setiap malamnya 132 rakaat. Amalan sunnah termasuk Isra tadi ya. Dulu sebelum takbir zikir boro-boro. Padahal hadisnya tahu nggak? Ada yang pernah belajar hadis, dikaji, wah pengajian ilmu hadis dikaji. Ya. Hadisnya man sholal godata fi jamaatin. Siapa yang sholat godah berjamaah? Sholat godah itu adalah sholat fardu subuh berjamaah. Man sholal godata fi jamaatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asyamsu. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai dengan terbit matahari. Durasinya kira-kira 1 jam 20 menit dari azan subuh. Jangan kurang. Kurang masih waktu karaoke. Ya. Saya suka miris ketika di Suryalaya ya. Banyak karena yang datang kan dengan berbagai kalangan ya. Orang sepuh-sepuh, ada yang hanya petani saja ya. Semangat mengamalkannya tinggi tapi tidak mengaji, orang-orang awam. Mereka kadang patokannya apa? Kuliah subuh. Kuliah subuhnya selesai pada bangun sholat Isra. Padahal kalau sebelum 1 jam 20 menit masih waktu karoka, waktu dilarang sholat. Karena pernah ketika di teras saya stop itu. Mohon maaf bapak belum saya bilang. Mohon maaf belum. Ini masih waktu karoka. Nah, saya terangkan. Isra itu 1 jam 20 menit dari azan subuh ya. Maka setelah duduk berzikir, boleh dengan zikir jahri, boleh dengan baca Quran, boleh dengan baca salawat Nabi, boleh dengan pengajian. Terus gimana kalau kita orang-orang yang sibuk, yang dinas nih, harus berangkat ngantar anak ke sekolah, harus ke pasar, buka toko misalnya dan sebagainya, harus ngejar kerjanya jauh ke Cikarang misalnya ya. Maka silakan keluar dari sejadah, tidak bisa duduk secara zahir, paling tidak duduk secara batin. Qalbunya dawam huduril qalbi ma'allah. Qalbunya tetap bersimpuh takzim kepada Allah seolah-olah sedang duduk di atas sejadah. Namanya duduk secara batin. Lalu kemudian sampailah di tempat tujuannya, apakah sampai di tempat kerjanya atau sampai di pasar ingin menjalankan tugasnya. Pas 1 jam 20 menit summa sholat rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Fakanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka baginya pahala. Bagi yang mengaji hadis ini kepada ahli hadis ya, pada para ulama ahli hadis, itu nggak otomatis setelah tahu dia menjadi pengamal. Kenapa? Kalau gurunya hanya sekedar ahli ilmu, maka ilmu hanya menjadi kajian. Hadis ini adalah hadis hasan, riwayat Imam Ahmad dan sebagainya, hanya kajian. Tapi kalau kita hadisnya tidak dikaji, tapi guru kita ahli amal, langsung praktek, kita langsung nonton nggak? Langsung nonton, padahal nggak tahu dalilnya. Itulah bersyukurnya kalau bertemu ulama ahli amal. Dan guru kita bukan hanya ahli amal, ahli ilmu juga, ahli amal juga. Bahkan akhlaknya luar biasa, kedekatannya dengan Allah juga luar biasa. Begitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi lakukan amalan-amalan sunnah yang ditinggal.
Kalau nggak sempat kita qiyamul lail, insya Allah kita sudah aman dengan sholat sunnah lidafil bala. Sholat sunnah lidafil bala yang tadi kita sama-sama lakukan pada sholat isya ya. Kita tadi kan sholat isya, ba'da isya, zikir, lidafil bala. Maka lidafil bala yang kita lakukan kedudukannya qiyamul lail. Maka ikhwat TKN yang mengamalkan lidafil bala setiap malam tercatat qiyamul lail walaupun tahajudnya bablas. Walaupun sholat malamnya bablas. Jadi 2 rakaat lidafil bala itu kedudukan nilainya qiyamul lail. Itu secara fikih. Secara fikih sholat apapun yang dilakukan setelah fardu isya, maksudnya setelah ba'da isya sampai dengan waktu subuh, maka itu qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat. Jadi masya Allah, lidafil balanya kita bukan hanya menolak bala berupa musibah, penyakit, kesulitan, yang berbagai hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi bala bagi Iwan TKN termasuk kalau dalam malam itu dia bablas qiyamul lail. Maka dengan sholat sunnah lidafil bala, semua Iwan TKN masya Allah ya, tidak akan pernah tercatat bablas qiyamul lailnya. Alhamdulillah. Maka jangan pernah tinggal. Lidafil bala jangan ditinggal ya. Itu kan sunnah. Kalau nanti itu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubat ya. Kalau sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat, sholat sunat subrul wudu, mohon maaf, sholat sunat mutlak, sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat, taubatnya nanti malam ya, setelah bangun tidur. Ini yang 4 ini yang usahakan. Maka insya Allah tercatat juga menjadi penjaga jangan sampai bablas. Kalau semuanya bablas misalnya karena suatu hal nggak sempat lidafil bala, maka paling tidak di sholat siangnya kerjakan sholat sunnah 12 rakaat. Kita alhamdulillah isyraq, isti'ajah, istikharahnya saja sudah berapa? Sudah 6 rakaat. Ya, tambahkan 6 lagi duha dengan kifaratul bauli. Atau mau menyengaja duhanya saya 12, maka masya Allah. Karena kalau duha 12 itu maka ganjarannya adalah dibangunkan istana di surga. Kan ada amalan duha itu tiap rakaat nilainya beda. 2 rakaat ada nilainya tersendiri, 4 rakaat tersendiri ya, 6, 8 dan sebagainya. Tapi yang maksimal 12 rakaat itu maka Allah bangunkan istananya di surga, masya Allah. Ini amalan-amalan sunnah. Tapi bagi kita mengamalkan bukan ngejar-ngejar pahala. Kita mengamalkan niatnya hanya dalam rangka hikmat kepada guru dan bentuk pengabdian kita kepada Allah secara ikhlas dan istiqomah. Maka insya Allah akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja ya kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahualam tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.